Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa qatafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala curahkan, limpahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan karunia Allah Azza wa Jalla, amal-amal saleh bisa terlaksana dengan sempurna, termasuk amal saleh yang sedang kita lakukan berupa talabul ilmi syar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, dan kita bantu diri kita dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikaruniakan oleh Allah ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bahkan manakala kita minum air Zam-Zam, diajarkan Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya. Jadi saking pentingnya untuk kita mohon, minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Dalam sebagian riwayat beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan da'ima farubba ilmin farubba imanin ghaira da'im wa as'aluka ilman nafi'a farubba ilmin ghaira nafi'. Aku mohon kepadamu ya Allah iman yang langgeng, betapa banyak iman yang tidak langgeng, dan aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, betapa banyak ilmu yang tidak manfaat. Kita hadiahkan yang kedua, salawat dan salam untuk qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga salawat dan salam tersebut terus-menerus tercurahkan untuk beliau, begitu juga untuk ahlul bait, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita selaku umat beliau yang hidup di akhir zaman menjelang kiamat itu diberikan thabat dan istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla dalam berpegang teguh dan di atas sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai kita sebelum berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di mana? Di telaga beliau, karena beliau menanti ya umat beliau yang setia mengikuti beliau, sunnah beliau ditunggu dan dinanti dengan setia oleh Nabi SAW di telaga beliau. Wa ana faratukum alal haud, dan saya menunggu kalian dengan setia gitu ya, alal haud, di atas telaga ya yang ada di padang mahsyar, yang airnya teralirkan dari telaga Kautsar yang ada di dalam surga ya. Dan mudah-mudahan saya dan jamaah sekalian termasuk yang diperkenankan disodorkan gayung telaga tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang gayungnya kata Nabi sangatlah banyak, kizanuhu ka'adadin nujum. Gayung-gayung telaga beliau yang ada di padang mahsyar itu sebanyak bilangan bintang di langit. Man yashrab minhu lam yadma abada. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disambut oleh beliau di telaga beliau di hari haus. Ya, berapa lama kita mendem di dalam kubur, kemudian bangkit, pastinya kita bangkit dalam keadaan wirdan utasya, dalam keadaan haus dan dahaga, butuh minum. Maka mudah-mudahan beliau menyodorkan ya gayung telaga beliau untuk kita minum ya, dan
kita bisa minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam, dan semoga kita bukan termasuk yang terusir dari telaga beliau, diusir oleh malaikat, diusir pula oleh beliau alaihi salatu wassalam. Siapa yang terusir? Alladzina baddalu ba'di, orang-orang yang mengganti-ganti setelah wafatku. Mengganti apa? Ajaran beliau, sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Saya sangat takjub dengan sebuah hadis sebelum kita masuk ke pelajaran. Saya sangat takjub dengan sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abu Abdullah, di bab terakhir terkait tentang wudu, ya, di Kitabul Wudu. Ada bab terakhir beliau bawakan di situ, bab fadli man mata 'alal wudu, keutamaan bab tentang keistimewaan orang yang mati dalam kondisi berwudu, gitu kan. Ya, menunjukkan kesunahan agar kita berusaha selalu di atas wudu, ya kan. Pastinya lebih istimewa lah orang mati di atas wudu dengan yang tidak mati di atas wudu, ya. Kalau mati di atas wudu, dia mati di atas taharah, di atas kesucian, yang mencintai Subhanahu wa taala. Hadisnya bagi yang mungkin ke Krukut Sabtu kemarin mungkin sudah dengar hadis ini dari beliau yang menjelaskan, ya, bahwasanya dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai mukaddimah singkat, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda, ya, wudu'aka lis-shalah. Apabila kau datang ke tempat tidurmu, mau tidur kita nih malam ntar, gitu, maka wudu'lah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Dan saya husnudzon untuk ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji kayak kita ini, hadits-hadits kayak kita seperti ini, ya, tidak hanya sekedar jadi maklumat saja. Buang jauh-jauh penyakit males sebelum tidur itu untuk apa? Berwudu. Sebagian orang kan mungkin kalau sudah ngantuk banget, kadang alah wudu kagak wudu, mau sikat gigi, sikat gigi, terserah gitu kan. Kemarin ada tetangga saya lihat, kenapa bengkak mulutnya tuh? Gusinya bengkak Pak Ustadz katanya. Sikat gigi enggak sebelum tidur? Enggak, itu ya, usahakanlah kita, ya, sebagai seorang muslim hendaknya saf terdepan lah dalam hal kebersihan fisik, karena dituntut gitu kan. Ya, itu termasuk dalam pengamalan inna li jasadika 'alaika haqqa, jasadmu punya hak dijaga, dipelihara kebersihannya, dan tidak ada agama yang paling care tentang masalah kebersihan fisik kecuali Islam. Enggak ada yang mencintai. Ini kalau dibahas juga panjang jemaah tentang Islam, ya, itu udah sebenarnya pelopor pertama tentang kebersihan fisik, kerapian, kebersihan dan seterusnya, mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila kau mau tidur, kata Nabi SAW, datang ke tempat tidurmu, wudulah seperti wudu untuk salat, gitu. Enggak ada beda gitu, mencintai Subhanahu wa taala. Tsumma taji' ala shiqqikal ayman. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ini sunnah-sunnah ini jemaah, ya. Ya, sebelum tidur berwudu, ya kan? Dan antum sudah tahu, sering dengar bahwa wudu itu salah satu di antara apa? Sebab orang panjang umur. Ya. Wudu itu salah satu di antara sebab-sebab dari belasan sebab-sebab orang panjang umur, itu adalah apa? Wudu. Ada hadis, ya, dari Nabi SAW kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani condong kepada menghasankan hadis ini. Ya, bisa diterima insyaallah, bahwa Rasul katakan kepada Anas bin Malik, ya Anas, asbighil wudu yuzad fi umrik, gitu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Anas, sempurnakanlah wudu'mu. Sempurnakan wudu bukan maksudnya buka keran sor kayak kerannya pemadam kebakaran, tidak. Ya, berarti wudu, sempurnakan wudu mananya adalah kata para ulama apa? Wudu sesuai sunnah, itu isbaghul wudu. Gitu ta? Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah umurmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik.
Sempurnakan wudu akan ditambah umurmu gitu kan. Kemudian setelah itu kemudian berbaringlah dengan apa? Syiqqikal aiman. Ya, gimana kalau tidur? Bahu mana? Kanan. Ya, jangan kiri. Karena kalau orang dengan kiri biasanya bablas gitu kan. Terlalu tenang tidurnya. Ya. Kalau orang tidur dengan apa? Kanan, insya Allah besar kemungkinan dia untuk bisa bangun gitu kan. Ya. Mencintai karena Allah SWT. Kalau tidurnya pakai sisi kiri biasanya rentan bablas mencintai SWT. Ini Nabi kita SAW tidur dengan ya bahu kanan, bagian kanan. Kemudian kata beliau SAW, "Tsumma kemudian berdoalah." Ya, di antara rentetan doa-doa sebelum tidur. Kata Nabi SAW, berdoalah mengatakan, "Allahumma aslamtu wajhi ilaik." Ini sebenarnya hadis kalau mau dibikin satu ceramah, Masya Allah jemaah, dibahas pelan-pelan, luar biasa nih hadis ini. Ya, apalagi kandungan doanya, la ilaha illallah, benar-benar penyerahan diri totally sudah ketika kita tidur itu. Jemaah. Karena mau terjadi apa, itu kita nggak ngerti apa-apa ya. Kalau kita nggak nyerahkan diri kita kepada zat yang maha hidup, sedangkan tidur itu adalah saudara kematian, kata Rasulullah, an-naumu akhul maut. Ya, tidur itu adalah saudara kematian. Makanya di surga nggak ada apa? Tidur. Kenapa? Saudaranya mati, sedangkan di surga nggak ada mati gitu. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, benar-benar penyerah. Ya Allah, aku serahkan gitu kan. Ya, wajahku kepada dirimu. Aslamtu wajhi ilaik. Kemudian apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, kemudian wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Coba. Mungkin ada yang penasaran. Saya pernah sampaikan di sebagian majelis. Kita kalau bahas kata-kata wa fawwadtu amri ilaik sebelum tidur kita bilang, aku serahkan semua urusanku. Ya, aku mau tidur, mau mati kecil nih ya Allah, ya. Ya, mau tidur, itu semua urusanku ku titip dulu sama Engkau ya Allah. Ya. Ku serahkan kepada Engkau ya Allah. Urusan kerjaanku, urusan utangku, urusan apaku, urusan aku serahkan kepadamu ya Allah. Ya kan? Mencintai karena Allah SWT. Makanya saya sendiri jemaah ya, suka berpikir kenapa orang-orang saleh, orang-orang para ulama, ya orang-orang berilmu, orang-orang ulama itu, para masyayikh, itu tidurnya sedikit, tidak banyak tidur mereka. Dalam 24 jam itu ada yang tidurnya cuma 4 jam. Ya, yang viral itu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, muridnya Imam Albani di Mesir itu. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, sampai sekarang beliau masih hidup, seorang ahli hadis. Beliau tidurnya dalam sehari semalam cuma berapa? 4 jam. Tapi Masya Allah, panjang umur beliau, masih hidup sampai sekarang. Dan para ulama menjelaskan di antara sebab-sebab panjang umur adalah menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu hadis. Makanya rata-rata ulama hadis itu hampir mentok-mentok 100 rata-rata umurnya. Hampir nyentuh 100 rata-rata umurnya. Ya kan? Mungkin kena doa Nabi kali, nadbarallahu mra'an sami'a maqalatihi, dan seterusnya. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka apa? Ya, Anda kadang menelisik, maksudnya kenapa kok mereka itu tidur tuh enggak banyak, tapi kok berkualitas tidurnya. Mungkin ngorok, bahkan mungkin saking deep sleep istilahnya, apa kata orang itu, ya. Kok bisa gitu kan? Ya. Ternyata rahasianya itu jemaah. Mereka kalau mau tidur itu ya sudah, semua urusannya gimana, rezeki besok apa, dia sudah serahkan kepada siapa? Allah. Jadi dia tidur dalam keadaan apa jemaah? Berbeda dengan manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang apa? Ya, yang ya terlalu tamak mungkin dengan perkara dunia dan seterusnya misalnya, ya. Maka apa? Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, ya. Sebelum tidur panteng HP dulu, ini nano. Akhirnya apa coba? Ke bawah. Pikiran-pikiran kalutnya, pikiran pusingnya, kadang ke bawah di dalam tidurnya. Akhirnya enggak tenang tidurnya, kurang berkualitas, tidur dalam kondisi pusing, penat dan seterusnya. Ya, khawatir, takut dan seterusnya, jangan mencintai.
Itu yang anak lihat ya, anak telisik mencintai Allah Ta'ala. Dan mungkin apa yang saya sampaikan ini antum juga menyetujui insyaallah ta'ala. Jadi tidur mereka sebentar tapi berkualitas mencintaikan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan saya sering menasihati juga, ya kalau bisa sih sebelum kita istirahat itu ya mungkin setengah jam atau sejam, mungkin kita jauhkan dulu yang namanya HP itu yang mencintai. Kalau udah tidur dengan HP ini yang pasti itu tidak mendukung untuk tidur berkualitas mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di HP itu seabrak-abrak urusan kan di situ. Ya, nanti kebawa nanti. Ya, mau istirahat tuh kalau mau berkualitas karena besok bakal aktivitas lagi mungkin, maka jauhkan dulu gitu sebelum istirahat. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan ya pundakku punggungku kepadamu ya Allah, ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, ya, dengan penuh rasa harap dan cemas takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat untuk untuk menyelamatkan diri, tidak ada untuk tempat untuk menyelamatkan diri, tidak ada tempat berlabuh, tempat untuk menyelamatkan diri melainkan kepadamu. Maksudnya la manja minka illa ilaik, maksudnya enggak ada untuk tempat berlindung kecuali kepadamu ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, ya Allah aku beriman terhadap kitabmu yang kau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsaltah, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Ini sekarang yang terakhir ini yang menarik jemaah menurut saya. Ada kata-kata wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman juga dengan nabi yang telah engkau utus. Nah, sahabat Bara' bin Azib, ya, setelah Nabi mengatakan fa imitta min lailatika hadi mitta alal fitrah. Maksudnya kalau kau mati malam itu, ya, setelah kau berduduk, kemudian kau berdoa gitu ya, kau serahkan tidur di bagian kanan gitu kan, bahu kanan. Kalau kau mati di atas kondisi seperti itu, kau mati di atas fitrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadits Bukhari ini, yang mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Masyaallah. Berarti hadits ini menunjuki kita kalau bisa dari semua rentetan doa-doa sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur, jadikanlah ini kata Rasul sebagai doa atau zikir doa terakhir kita sebelum tidur. Ini terakhir gitu. Udah penyerahan diri sudah kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan kita, nyawa kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah balikin lagi apa enggak balikin atau bablas, udah serahin sama Allah Azza wa Jalla. Enggak ada orang, karena enggak ada orang yang bisa menjamin apabila dia tidur bismillah ma'amutu wa ahya, enggak ada yang bisa menjamin pasti dia bisa bangun. Banyak orang yang tidur langsung bangun-bangunnya di alam barzakh, di alam kubur, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, bablas. Jadi jadikan doa ini adalah ucapan terakhir kita sebelum tidur. Kemudian qala faradattuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka saya ulang-ulang tuh, saya ulang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu bi kitabika amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya, ketika aku sampai membacakan di depan Nabi, aku beriman dengan kitab yang engkau telah turunkan, qultu wa rasulika, ya, qala wa nabiyyika, ya. Dalam artian bahasanya apa jemaah? Kalau kita bertanya mana yang lebih tinggi levelnya, wa nabiyyika atau wa rasulika? Mana yang lebih tinggi levelnya, rasul atau nabi? Sahabat Bara ini ingin jemaah kayak minta izin sama Nabi untuk apa? Saya mau ganti ya Rasul lapalnya. Kan engkau ngajarin binabiyyikal ladzi arsalta. Lihat bagaimana Nabi menutup rapat pintu-pintu, merubah-rubah, mengganti-ganti apa yang telah beliau contohkan dan ajarkan. Ini sambungan dari apa yang saya berikan mukaddimah di awal, agar jangan kita, kalau kita mau minum dari telaga Nabi, jangan coba-coba mengganti-ganti apa yang telah beliau tetapkan, ajarkan. Coba sekedar ingin mengganti dengan apa? Wa binabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang telah kau utus.
itu mau diganti oleh sahabat Bara' bin Azib dengan yang lebih tinggi levelnya, yaitu apa? Kerasulan. Berarti mau bilang apa? Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dan aku beriman dengan Rasul engkau yang telah engkau utus. Cuma nambah satu kata. Simple enggak? Sepele enggak kelihatannya cuma? Kan cuma ngerubah satu lafal. Coba. Ya, dengan mengatakan ya wa rasulika gitu kan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? La. Apa? No. Coba, hanya satu kata. Ini menunjukkan kita harus benar-benar mengikat diri kita dengan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Udah merasa puas dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis zikir, habis salat salam kita disuruh bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah ikat diri aja dengan itu, enggak usah diziyadah-ziyadah segala. Jangan ditambah-tambah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wa liman lahu haqqun alaihi wa li jami'il. Panjang toh tambahannya sebagian. Ya? Jadi cukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini hanya padahal kan cuma ganti dengan level yang lebih tinggi, Rasul gitu loh. Tapi oleh Nabi tidak. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi tekankan, enggak, tetap bilang apa? Wa nabiyyikal ladzi arsal. Ini pelajaran besar jemaah cintai Subhanahu wa taala dalam beragama ini. Janganlah sok kreatif, memodif-modif, merubah-rubah, jangan. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan tentang seorang laki-laki yang bersin di hadapan Abdullah bin Umar. Maka dia katakan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Padahal kalau bersin hanya disuruh apa kita? Alhamdulillah. Ini orang kayak mau khutbah. Ya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara zahir, hasanah enggak? Bagus enggak? Cakep enggak? Bagus. Tapi belum tentu yang hasanah menurut akalmu, hasanah menurut syariat belum tentu. Ya. Hari ini manusia, kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin terpedaya oleh apa yang disebut dengan istilah hasanah. Bidah hasanah, bidah hasanah. Silahkan namakan seindah-indahnya, berbagai nama, hasanah, Fatimah, apalagi Maisarah, ya. Bidah apalagi silahkan. Tapi hukumnya tetap satu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin, dalam tambahan yang lain wa kullu dhalalatin finnar. Ini bicara perbuatannya apa orangnya? Perbuatannya, orangnya judulnya lain lagi. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Ala kulli hal jemaah, udah patenkan diri kita, ikat diri kita, merasa puas kita dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merubah-rubah sedikit pun. Ini orang kata Abdullah bin Umar, ditegur oleh Abdullah bin Umar. Ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, enggak kayak gini Rasul ngajarin kita. Ya, innama qala, hanya Rasul hanya berkata mengajarkan idza idza atisa ahadukum falyahmadillah wa lam yaqul wal yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang di antara kalian bersin, kata Nabi, hendaknya dia memuji Allah. Alhamdulillah saja. Dan beliau tidak mengatakan setelah itu hendaknya berselawat kepada Rasul. Enggak ada sambungannya jemaah. Menunjukkan sahabat juga mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka enggak mau sedikit pun merubah-rubah apa yang telah datang dari Rasulullah SAW. Taib. Kita akan masuk min alamati su'il khatimah. Ciri-ciri akhir yang buruk. Ya, su'ul khatimah ini udah nyaris jadi bahasa Indonesia ya. Ya kan? Saking seringnya terdengar kata-kata su'ul khatimah. Kalau di Arab halaman 37. Ya, termasuk dari tanda-tanda akhir yang buruk. Semoga Allah menghindarkan kita dari akhir yang buruk jemaah. Makanya kita berusaha selalu di atas ketaatan, kebaikan. Ya, terutama kita-kita yang sudah di atas 40 ini sudah cukup. Cukup masa lalu kita ukir dengan dosa dan maksiat, cukup, enough, cukup. Sudah. Kita 40 tahun ke atas ini sudah saatnya kita memperbaiki diri.
bersiap-siap. Ingat apa yang selalu saya pesan, biasanya yang tersisa kalau udah 40 tahun nih, biasanya yang tersisa tidak lebih banyak dari yang telah berlalu. Umur umat ini antara 60, 70, sedikit yang bablas. Maka sudahlah jemaah. Kita kalau udah di atas 40 itu, udah perbaiki janji sama Allah. Perbaiki silah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah berlalu kita ganti dengan kebaikan-kebaikan sebagai penghapusnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa, buruk, maksiat, mungkin masa lalu, mungkin ikutilah dengan perbuatan baik sebagai apa? Penghapusnya, ya. Itu kata Allah bahwasanya apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik akan menghilangkan, menghapus perbuatan buruk sebagaimana di dalam surat Hud. Qala as-Suhaibati, ya, Abd bin Humaid as-Suhaibati mengatakan, ya, rahimahullah, al-alamatu dallah ala su'il khatimah kathiratun. Ciri-ciri yang menunjukkan atas su'ul khatimah banyak, kata beliau. Banyak ciri-ciri su'ul khatimah itu, akhir yang buruk itu. Semoga kita enggak disentuh dengan salah satu dari ciri-ciri ini, jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Fa ba'dhum yadhharu alaihi dzalika inda ishtidadil marad. Sebagian mereka ciri-ciri su'ul khatimah itu udah tampak duluan ketika apa? Sakit. Ketika sakit sudah kelihatan, itu sudah tampak, jemaah cintai sunata. Yang pada asalnya sakit itu adalah penghapus apa jemaah? Penghapus dosa, jemaah cintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka pengangkat derajat, ya. Bahkan juga mungkin untuk ngecek iman kita jujur apa tidak, ya. Kalau imannya baik, ketika diuji sakit, dia sabar, takdir dari Allah, terima, ridho, nerimo. Kalau imannya nggak baik, dia tadajjur, sakhat, murka, marah, dan seterusnya. Ya, apa sih ini sakit, apa sih ini, kesel dia. Naudzubillah, dia nggak ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, itu bahaya jemaah. Ya, orang sakit terus dia tasakhut, ya, kesel, mangkel dengan penyakitnya tersebut. Mati dia dalam kondisi itu. Oh, kok ngeri ya. Dia mati dalam keadaan gak ridho dengan ketetapan Allah. Gak akan bahagia dia. Ya, udah pas masa hidupnya gak bahagia, setelah akhiratnya juga bahaya. Di akhiratnya juga bahaya. Makanya ada ungkapan salaf yang berkata, "Man lam yardha biqada'illah lam yahna fi 'aishihi." Siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, takdir Allah, dia gak akan pernah merasakan ketentraman dalam hidup. Berusaha gitu aja. Apapun yang Allah timpakan kepada kita dari ujian, maka apa? Berusaha kita untuk apa jemaah? Ridho. Kalau kita nggak bisa sampai kepada level sebagian salaf, sampai level syukur, ditimpa ujian malah syukur. Ada nggak kayak gitu? Ada, banyak salaf-salaf kita yang ditimpa ujian malah syukur, yang mencintai. Kita mungkin sulit sampai level syukur, paling tidak apa? Ridho. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita semua sudah menyadari bahwasanya hidup ini adalah apa? Keletihan, capek, sedih, tangis, air mata dan seterusnya, ya. Penat dan seterusnya. Inilah dunia. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia, sungguhnya itu engkau itu letih, capek, payah. Sampai kapan kita akan letih, capek, payah, sedih, nangis, sakit dan seterusnya, ujian ini, ujian itu. Sampai kapan? Ila rabbika. Sampai kapan? Ila rabbika, sampai jumpa dengan siapa? Tuhanmu, ya, jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi begini harus kita lalui. Dan Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Di surat apa itu? Al-Balad, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia apa? Dengan apa? Kondisi apa? Kabad, letih, payah, susah, penat, capek dan seterusnya. Bahkan sebagian mengatakan manusia itu udah mulai mengalami kabad
Sejak dia berupa cairan air mani itu, sperma. Ketika sang suami bercampur suami istri, maka apa? Jutaan sperma itu bersaing, sikut-sikutan untuk melakukan apa? Pembuahan dengan sel telur, ya enggak? Ya. Maka dari jutaan sel sperma tersebut yang menang dalam perlombaan sikut-sikutan itu untuk melakukan pembuahan tersebut adalah siapa? Antum ini, kita yang menang, yang mencintai SWT. Ya, coba kalau kita termasuk yang mental ketendang dan seterusnya, nggak jadi Abu Sama, nggak jadi Pak Uswahadi, nggak jadi Mas ya Pak siapa, nggak jadi. Jadi dari apa? Ya dari kita berupa cairan saja udah sudah apa jemaah? Kata Allah tadi, ya bahwasanya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad, letih, capek, penat dan seterusnya. Belum lagi para ulama menjelaskan akhirnya apa? Begitu kita di dalam perut ibu, ya masya Allah banyak ujiannya. Kadang-kadang dalam perut ada yang ya macam-macam lah kondisi ujiannya dalam perut. Ya tempat yang terbatas, sempit dan seterusnya. Begitu keluar kadang-kadang ada yang nyungsang macam-macam ya kan. Macam-macam ujiannya. Ada yang kelilit ari-arinya ada. Itu kabat semua, ya kan? Kabat semua. Ya begitu dia lahir ya nggak bisa ngapa-ngapain, bisa gini nggak bisa ngapa-ngapain, ya merengek, menangis, mau nyusui juga harus dituntun lemah, ya capek, letih dia belajar jalan, kadang jatuh, nyungsep, kecebur kabat, ya udah gitu kalau di kita misalnya masuk TK, ya pulang pergi jam sekian, pulang jam sekian, berangkat jam sekian, SD, capek semua, nih musim ujian nih anak-anak, waduh, masya Allah. Ya kan, capek, masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, kebat, capek semua, skripsi, dan seterusnya. Nanti habis itu lulus, nikah, punya anak, punya istri, capek cari duit, nafkah, pusing, listrik, mesin ini belum bayar, ini belum kontrakan, kebat semuanya. Itulah dunia. Ya. Ya, kalau habis mati nggak ada hisab jamaah, Abu Samah minta mati nomor wahid di sini. Tapi masalahnya habis mati ada hisab, ada hisab. Kalau nggak ada hisab, wallah saya unjuk jari paling dulu. Capek jemaah. Apalagi di Jakarta, macet, penatan, tintin orang, banyak setannya lah di jalan itu. Ya. Mikirin ini, bayar itu, mikirin anak sekolah dan masya Allah gitu kan. Penat, kabat kata Allah Azza wa Jalla. Ya, belum nanti sudah tua, lemes, renta, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan seterusnya, udah nggak bisa aktivitas yang ini, paling ibadah favoritnya cuman dikir aja gitu. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Meninggal. Sampai alam barzah, kabat lagi. Sama datang tuh mungkar nakir, gabat semua. Ya, terus perjalanan habis itu, perjalanan stasiun akhirat berbagai macam kita harus lewati, padang mahsyar, hisab, ya, pemberian kitab, lewat di atas sirat, macam-macam. Yang endingnya imma surga, imma neraka. Kabat itu akan kelar, selesai apabila kita udah pijakkan dua-dua kaki kita udah mijak di tanah surga, wis kelar semua. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin naimah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Perkakas perhiasan yang ada di dalam surga. Disitulah selesai penat itu. Imam Ahmad ketika beliau belajar dan belajar menulis, membaca, menulis, maknya kasihan. Ya bunayya matar raha. Nak, kapan istirahat gitu. Kok sibuk terus, nggak ada berhenti gitu. Sibuk terus, kapan istirahat? Jawabannya keren. Ya ummah, innahu la rahata li illa indama adha'u qadamayya fil jannah. Ay kama qala rahimahullah.
Wahai ibunda, tidak ada istirahat bagi anakmu ini, melainkan bila kedua kaki anakmu ini sudah mijak di tanah surga. Baru kelar. Selama kita masih mijak di bumi ini, jemaah, siap-siap untuk apa? Capek, letih, penat, pusing, sedih, nangis, sakit, dan yang lainnya. Kemudian, ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji sakit lebih dari kita, jemaah. Beliau kalau demam itu apa? Dua kali lipat mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Terutama di Madinah itu ada demam yang memang viral dikenal dengan istilah hummal Madinah. Itu parah, jemaah. Bilal bin Rabah ketika hijrah ke Madinah kena juga itu. Ya kan? Ya. Wabah Madinah gitu kan, termasuk humma itu. Antum ingat kisah orang-orang yang datang ke Madinah dari maksudnya datang ke Madinah rombongan, kemudian apa? Mereka kena sakit semua. Mungkin datang ke tempat baru kan, mungkin ya apalagi di Madinah ada wabah gitu kan, maksudnya ada hummal Madinah gitu kan. Itu mereka pada sakit semua. Akhirnya Rasul suruh mereka, dalam hadis Bukhari ada tuh, suruh mereka untuk pergi ke ternak ke onta zakat, ke kandang onta zakat. Disuruh minum apanya onta? Susu dan kencing. Dan Ibnu Sina, terlepas dari akidahnya Ibnu Sina, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya beliau Ibnu Sina menetapkan juga, dan dia ahli kesehatan kan ya, itu menetapkan bahwa sebaik-baik obat ya yang diminum sifatnya adalah apa? Air kencing onta, ditetapkan oleh Ibnu Sina. Jadi dulu udah penelitiannya memang udah terbukti gitu kan. Terbukti. Dan ini menunjukkan air kencing onta tidak najis. Dia paling tidak hanya jorok saja, jijik aja, tapi najis kagak. Dan mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, bahwasanya apa? Binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis, apanya? Kencing dan kotorannya tidak najis. Itu mazhab Hanabilah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh itu minum susu onta dan juga apa? Kencingnya. Dan kapan-kapan kalau antum berminat, kita bahas satu kajian khusus tentang onta. Jadi judul kajiannya onta gitu. Kenapa dalam Al-Quran afala yanzuruna ilal ibil dulu sebelum langit, gunung, bumi, padahal itu lebih besar kan dibandingkan onta kan. Tapi kenapa onta lebih dulu? Berarti unik onta ini, coba. Antum berbicara tentang kesetiaan, onta nomor wahid setianya, jemaah. Onta itu kalau punya istri banyak, dia jalan nih, dia kan enggak cukup satu pasangannya biasanya, dia jalan nih sama pasangan-pasangannya. Ada satu onta pasangannya ketinggalan, maka dia mundur, enggak berbalik tapi dia mundur, jalan tapi mundur begini. Begitu udah sejajar sama istri, sama pasangannya yang ketinggalan itu, baru dia jalan bareng mengejar rombongan pasangannya yang lain. Paham maksudnya, cuma? Dan onta itu terkenal binatang paling pencemburu. Mudah-mudahan kita suami-suami punya sifat pencemburu. Ya, jangan kalah sama onta. Onta itu kalau ngelihat pasangannya dikerjain, dipakai oleh jantan lain, dia akan labrak, dia akan berantem sama jantan yang lain itu sampai mati. Sampai mati itu. Rata-rata seperti itu. Saking ya. Dan onta itu punya kekuatan yang luar biasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa aja mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kok ngomong onta ya? Kita lagi ngomong apa tadi? Ya, air kencingnya, masalah gara-gara ngomong kencingnya ini ya. Ya, gara-gara ngomong kencingnya. Jadi disuruh minum dari susu dan kencing onta, mereka minum, sembuh kayak nggak pernah sakit. Masya Allah, mujarab sekali berarti yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian begitu mereka sembuh, ternyata air susu dibalas air tuba. Dibunuh penggembala onta zakat itu, coba. Dibunuh dan ontanya dimalingin, dirampas. Kemudian mereka mau kabur. Rasul dapat info, suruh kejar. Ya.
Suruh kejar oleh Rasul. Kedapetan, dibawa, tangkap semua di hadapan Nabi. Rasul perintahkan, potong tangan sama kaki, congkel matanya. Sesuai nggak dengan perbuatan mereka itu balasan? Ada yang mungkin mikir, kok sadis amat? Ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Udah datang-datang sakit, dikasih tahu obat, macam-macam, sembuh. Pengembala onta zakat dibunuh, ontanya dimalingin. Ya, wajar Rasul potong tangan kakinya dan juga apa? Congkel matanya. Kemudian mereka dijemur di matahari, minta minum, nggak dikasih minum sampai mati. Ya setimpal balasan buat mereka yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW pun sakit gitu mencintai Allah taala ya, dan sakit beliau 2 kali lipat dibandingkan apa? Dibandingkan kita orang sakit biasa. Demamnya beliau misalnya itu 2 kali lipat dibandingkan demamnya orang biasa. Itu untuk mengangkat derajat beliau SAW. Nah, bahwasanya apa? Alamat atau ciri-ciri su'ul khotimah itu bisa tampak ketika orang apa? Sedang sakit, ya. Fayaqa' fit tasakhut, maka dia terjerumus dalam tasakhut. Apa sakhat tadi? Murka, ngedumel, apalagi bahasa lainnya? Hah? Pokoknya ngerendeng sudah, apalah bahasanya jemaah. Ngerutu terus gitu, sakit. Ya, ngerutu gitu, apalah bahasanya gitu. Ya, ya, akhirnya itu tercatat semua nggak gerutu-gerutuan tuh jemaah oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tercatat. Sampai aninal marid, sampai rintihan orang sakit jemaah itu tercatat nggak? Sakit. Itu dicatat malaikat. Antum ingat Imam Ahmad ketika beliau merintih kesakitan, parahnya bekas cambukan di pundak beliau, coba. Rahimahullah. Beliau merintih menjelang akhir hayat. Diingatkan oleh salah satu sahib beliau, wahai Imam, bukankah malaikat mencatat semua ucapan hatta aninal marid sampai apa? Sampai rintihan orang sakit. Sadar beliau. Akhirnya apa? Tidak terdengar lagi sampai beliau wafat rintihan. Padahal sakitnya luar biasa. Ya mencintai Allah. Walaupun merintih ketika merasakan sakit tidak haram, nggak haram sih. Cuman betapa baiknya kalau kita apa? Tidak merintih itu menunjukkan kesabaran yang ekstra luar biasa gitu. Tapi bukan berarti menunjukkan merintih itu haram. Ibunda Aisyah ketika beliau pusing, beliau bilang apa? Wa ra'sah katanya kan. Ketika Rasul pulang dari ziarah kubur Baqi', buka pintu, Aisyah tidur radhiyallahu taala anha di atas bantal di dekat pintu. Wa ra'sah, pusing kepalaku. Oh, wa ra'sah itu apa? Rintihan sakit. Rasul juga mengatakan wa ana wallahi wa ra'sah, dan saya juga demi Allah Aisyah wa ra'sah, pusing kepalaku kata Rasul. Itu awal-awal Rasul sakit itu. Yang mengantarkan beliau wafat alaihi salatu wassalam. Jadi dia tasakhut. Ada orang yang ketika dia sakit tasakhut, murka, marah, nggerutu, kayak nggak terima dengan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Wal i'tirad ala qada'illah. Jadi dia i'tirad, ya. Dia apa? Kayak nolak, kayak nggak nerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak, kadang histeris. Oh, kalau kayak gini aja Bang, kalau begini terus mending saya mati aja dah, aduh sakit. Terus misalnya, ada kan orang seperti itu, ya, dan saya pernah mendengar yang seperti itu, melihat yang mencintai. Nggak tahan saking sakitnya. Bahkan antum ingat kisah seorang laki-laki di zaman Rasul, dia terluka di medan perang, nggak kuat dia, saking sakitnya mungkin nggak tahan. Akhirnya apa? Diambil kayak apa namanya itu, tentara kalau punya apa yang itu, sangkur apa? Hah? Apa namanya yang tentara suka punya kalau sangkur? Nah, itu pokoknya, ya kan, yang pendek kan? Nah, itu dia tusuk dirinya, ya, dia tusuk dirinya. Dia menganggap itu solusi terbaik bagi dirinya. Dia mendahului ketetapan Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan sebab itu. Jangan cintai Allah Ta'ala. Karena ancaman orang yang bunuh diri itu terancam kekal di neraka. Kekal di sini bukan selama-lamanya ya. Tapi kekal menunjukkan saking lamanya dalam neraka orang yang bunuh diri itu. Ya, itu jangan cintai Allah Ta'ala. Man qatala nafsahu bihadidatin gitu kan.
Ya, dalam riwayat yang lebih umum bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Dalam sebagian riwayat dikatakan fa huwa khalidun mukhalladun finnar. Ya, siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu dia kekal di neraka. Kekal di sini maksudnya bukan kekal abadi tapi Tadi udah azan belum? Belum kan? Taib. Barakallahu fiikum. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tidak apa? Tidak ridha seolah-olah dengan ketetapan Allah. Itu ketika dia sakit, ya. Ketika dia sakit. Adapun setelah dia meninggal misalnya ketika dia dimandiin misalnya kelihatan tuh. Ya, ciri-cirinya ya, alamat-alamatnya di mana mungkin kulitnya menjadi hitam, baunya jadi busuk. Ada kan orang kayak gitu cuma jenazahnya busuk gitu kan. Ya, ada itu mertua anak punya tanah dicolong, maksudnya dipindahin patoknya oleh tetangga sebelah. Orangnya putih, Cina. Ya, Cina. Putih banget. Laki-laki itu putih kayak orang Cina gitulah. Ya. Ya. Dan dia muslim tapi Cina muslim gitu. Ya. Maka apa? Ketika dia mati gara-gara dia pindah patok yang bukan punya dia. Kan nanti berat itu tanggung jawabnya di akhirat, dia akan dikalungkan dengan satu jengkal saja jadi 7 bumi dikalungkan di lehernya. Coba bayangkan beratnya kayak apa tuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Bener jemaah. Ketika dia mati, padahal orangnya putih banget, ngalang-ngalin putihnya akhwat ibaratnya, putih sekali ibarat apa? Dia mencintai. Tapi begitu dia mati, kayak orang gosong. Ajib nggak itu? Mungkin itu Allah segerakan gitu. Ya. Adab dia nyolong hak orang, mindah patok tanah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib ketika di hadis Bukhari di Adabul Mufrad ketika ditanya apakah ada wasiat khusus dari Rasul buat kalian keluarga Nabi Ahlul Bait? Ya, apa ada wasiat khusus? Enggak ada kata Nabi. Udah azan Pak ya. Ya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal. Ya. Itu ketika dia dimandikan bisa berubah apa? Warna kulitnya gitu kan. Ya, menjadi hitam dan seterusnya. Ya. Tadi saya sampaikan belum selesai hadis di Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari tentang bahwasanya apa? Tidak ada wasiat khusus buat Ali bin Abi Thalib, apalagi wasiat khusus untuk jadi khalifah setelah Rasul wafat, nggak ada. Yang ada adalah di situ ya, yang ada wasiat dari Nabi hanya berupa wasiat yang ada tercatat di dalam kertas yang terdapat di dalam sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata di situ isinya adalah apa? Ya, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya dia jadi sebab orang tuanya dilaknat orang berantem sama orang, ya, dia laknat orang tua orang, akhirnya orang tua dia dilaknat oleh orang. Paham maksudnya? Ya. Banyak lagi dan diantaranya juga di situ adalah apa? Semoga Allah melaknat orang-orang yang apa? Memindahkan patok bumi, patok tanah. Ya, termasuk juga di situ semoga Allah melaknat orang yang apa? Yang bersumpah dengan apa maksudnya dengan nama selain Allah. Kemudian semoga Allah melaknat orang yang memfasilitasi ahlul bid'ah. Memfasilitasi kebid'ahan. Itu kena laknat juga dalam hadis itu. La'anallahu man awa muhditha. Isinya itu mencintai sunnah ta'ala. Ala kulli hal ciri-ciri su'ul khotimah itu kadang terlihat ketika dimandikan perubahan-perubahan yang ya tampak gitu, mungkin kulitnya berubah menjadi hitam, aroma menjadi busuk dan seterusnya. Ikhwan-ikhwan yang mungkin bergerak di bidang apa maksudnya pemandian jenazah, janais, tim janais mungkin punya pengalaman tersendiri gitu kan. Terutama ketika mungkin ngurus-ngurus orang-orang awam yang mungkin
Bisa jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri. Dan di sini nanti banyak sekali di sini. Contoh-contoh pengalaman-pengalaman orang-orang tim Janais di kitab ini ada. Ini contoh-contohnya nanti pengalaman-pengalaman mereka. Nanti kita akan sebutkan insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian juga mungkin di antara ciri-cirinya ada ciri-ciri yang ketika dikuburkan misalnya, macam-macam ketika dikuburkan. Nanti juga contoh-contohnya ada di sini. Ya, ada yang mukanya nggak mau dihadapin ke kiblat, ya nggak? Ya, nyungsep terus ke tanah, hidungnya nanam di tanah gitu kan? Ya, di liang lahat dinuncep gitu, nggak mau diarahin ke apa? Ke kiblat kita punya, gitu. Paham maksudnya? Ketika di liang lahat itu macam-macam, ya. Ada yang ular di kuburannya macam-macam. Itu terjadi, ada. Memang yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Waliyadzubillah. Ya, ada yang ambles, ada yang macam-macam lah gitu kan. Ya. Waliyadzubillah. Kemudian ya, jamaah yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini ya, i'tirad ala qada'illah iyadan billahi ta'ala min dhalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Murka, ngedumel ketika sakit, kemudian seolah-olah menolak gitu kan, atau tidak terima dengan ketetapan Allah. Wa minhum man yatalaffadhu 'inda ihtidharihi bikalamin fayughdibul maula 'azza wa jalla. Dan di antara mereka ada juga yang ketika dia sekarat itu melafalkan ucapan-ucapan, kalam-kalam yang membuat Allah murka gitu kan. Azza wa jalla. Au yuhalu bainahu wa baina kalimatit tauhid, atau ketika dia sekarat, ketika ditalkinkan susah sekali, berat sekali untuk dia mengucapkan apa? Kalimat tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah. Saya berdoa untuk saya pribadi dan semua jamaah yang hadir di sini, bapak-bapak maupun ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan pas kita mati nanti semua Allah mudahkan kita untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah sempurna. Insyaallah mudah-mudahan Allah tolong kita jemaah untuk mudah. Memang berat dan sulit, makanya butuh talqin. Mencintai Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Dan insyaallah sebagaimana ulama katakan, orang-orang yang akan dimudahkan ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah adalah orang-orang yang ketika dia masih sehat walafiat sering melafalkan dan mengucapkan kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah, yang dia adalah afdhalul dzikri, seafdal dzikir. Otomatis setelah dzikir berupa membaca Al-Quran. Kalau dzikir baca Quran nggak ada yang ngalahin, dzikir terbesar, tertinggi. Bahkan Al-Quran Allah sifati dengan apa? Adzikr. Ya, adzikr, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ba'dhum rubbama dhahara alaihi dzalika inda taghsilihi, ya. Dan sebagian mereka ya bisa jadi tampak ya alamat-alamat su'ul khotimah itu tampak tatkala dia dimandikan, kataghayyuri fil laun, seperti berubahnya apa? Warna kulit gitu. Jentaikan Allah semua berubah menjadi hitam. Walaupun tidak mutlak. Orang yang ketika dimandiin terus kelihatan hitam tidak mutlak karena dia su'ul khatimah. Ingat, tidak mutlak, tidak mesti, gitu kan. Jangan dipukul rata, pokoknya hitam su'ul khatimah sudah. Jangan. Karena orang berubah kulit menjadi hitam itu bisa jadi faktor-faktor tertentu, dan dia adalah manusia tersoleh mungkin di kampung kita nggak tahu ya mencintai. Berarti ada sebab-sebab tertentu yang mungkin bisa menjadikan orang menjadi berubah ya, mungkin karena dia mati kecekik, orang mati kecekik jadi biru kan jemaah ya kan? Ya, mungkin mati tercekik atau mungkin karena terbakar dan yang sebab-sebab yang lain yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kadang sebagai gambaran kebalik gitu kan, bahwa ada orang kafir mati mukanya putih bersih, oh husnul khotimah gitu. Belum tentu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Paham gambarannya jemaah? Orang muslim kemudian berubah menjadi hitam, tidak mutlak pasti karena su'ul khotimah gitu, ya. Ya. Dan tidak mutlak, tidak mesti orang ketika dia putih bersih berarti dia apa? Husnul khotimah, ya. Ya, banyak orang yang bejat, kafir, putih matinya, kulitnya pun tapi su'ul khotimah. Ada enggak? Ya, yang mencintai Allah SWT. Jadi tidak mutlak.
yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang nggak ada di sana sebab-sebab ya yang bisa menjadikan dia menjadi berubah hitam, agak mencurigakan. Paham maksudnya jemaah? Nggak mati kecekik, nggak mati kebakar, nggak mati dengan sebab-sebab yang lain yang bisa menjadikan warna kulit menjadi hitam. Nggak ada sebab-sebab apa-apa, normal. Kok tiba-tiba menjadi hitam? Ya, sangat dikhawatirkan. Itu ciri su'ul khatimah, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu ciri su'ul khatimah, walaupun sekali lagi kita tidak berani memastikan. Ini kan sekedar alamat. Masalah pemastian nggak ada yang tahu ya, kecuali siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan sedikit bagi tim Janais terutama nih, kalau nemu orang-orang yang berubah warna kulitnya seperti itu, boleh nggak dia share cerita sama orang lain? Tahu nggak? Kemarin saya mandiin tetangga sebelah. Boleh nggak? Nggak boleh. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau antum ember, orang akan berpikir, hitam serius. Jangan dia. Ya, kamuflase dia di Thoriqul Huda misalnya, kamuflase dia soleh kelihatan, padahal dia misalnya, akhirnya kan orang suudzon kepada saudaranya, ya, padahal bisa jadi dia adalah manusia yang paling soleh di area itu, di komplek itu, mungkin ibaratnya begitu, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang berbau aib, ya, pada fisik, perubahan fisik, ya, maka oleh tim Janais terutama kita yang sudah ngaji-ngaji, silent. Apa jemaah? Keep. Jangan sampai diifsya, jangan sampai disebarkan. Yang mencintai itu aib, harus disimpan, harus ditutup-tutup gitu kan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagus kalau kita punya anak-anak, keluarga yang paham tentang cara pemandian secara sunnah, agar nanti kalau antum mungkin merasa punya aib tertentu di fisik dan seterusnya, supaya menjaga orang tidak ngomong keluar gitu kan. Betapa bagusnya kalau anak-anak kita, keluarga kita yang yang memandikan, lebih safety gitu untuk terjaganya kekurangan atau aib yang ada di fisik kita. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, bahkan dalam Islam boleh enggak suami memandikan istrinya? Boleh enggak? Boleh. Atau istri memandikan suami? Boleh enggak? Boleh, ya. Gitu. Kita tidak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah dalam mazhab Abu Hanifah bahwa tidak boleh suami istri saling memandikan kalau udah mati, meninggal, itu salah satunya meninggal kemudian dimandiin pasangannya, nggak boleh kata Imam Abu Hanifah, karena dengan meninggal itu sudah putus kemahroman katanya. Itu kita tolak, menentang ijma'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya terjadi di kalangan sahabat, bahkan Rasul bilang sama Aisyah, ma darraki law mutti qabli, ya, faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Apa yang membuat kau ya sedih wahai Aisyah, ya, kalau kau meninggal duluan, aku yang akan mengurus jenazahmu, aku yang akan mandikan engkau. Berarti boleh nggak mandiin istri? Aku yang akan mandikan engkau wahai Aisyah, kata Rasul. Aku yang akan mengkafankan engkau. Aku juga yang akan Aku akan memandikan engkau, mengkafankan engkau, dan mensolati engkau, dan juga akan menguburkan engkau wahai Aisyah. Ya, qadarullah Rasul wafat duluan. Ibunda kita masih umur 18 tahun. Masih, Masya Allah. Tapi adakah sahabat yang berani lamar? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibundanya orang beriman. Boleh nikahi ibu? Nggak boleh. Mereka posisinya seperti ibu. Cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan istri-istri Nabi semuanya istri di dunia, istri beliau juga di surga. Yang mencintai. Dan orang itu menurut pendapat yang sahih wallahu alam, yang walaupun ada khilaf, orang itu akan dikumpulkan bersama suami terakhir dia. Kalau ibu-ibu udah pernah nikah sampai berkali-kali, meninggal sampai 5 kali, maka nanti ya dia akan dikumpulkan dengan suami terakhir. Maka banyak sahabiat yang tidak mau menikah setelah suaminya meninggal karena saking cintanya ingin ketemu dengan suaminya lagi nanti di surga. Mencintai Subhanahu wa ta'ala.
Sampai sini atau gimana? Sampai sini ya, ya. Ala kulli hal, dia mencintai Allah Ta'ala bahwa bisa jadi berubahnya kulit itu adalah apa? Ciri-ciri apa? Tanda-tanda dari su'ul khatimah, ya. Wadzalika wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, wa minhum man tadhharu alaihi inda inzalihi fi qabrih. Ada lagi yang alamat su'ul khatimahnya itu tampak ketika diturunkan kemana? Kemana? Ke kuburan. Dan itu pemandangan paling menyeramkan versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Pemandangan orang dimasukkan ke kuburan itu, digotong masuk kuburan itu pemandangan paling menyeramkan. Sampai Rasul itu pernah menguburkan seorang sahabat dan beliau duduk, ya, sambil megang kayu, beliau usak-usak tuh kayu, air mata beliau menetes di tanah kuburan itu sampai basah tanah kuburan itu, jemaah. Dan waktu itu beliau sempat mengatakan, ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk pemandangan yang seperti ini siap-siaplah. Siap-siaplah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ma ra'aitu manzaran qat afdha minal qabr. Belum pernah aku melihat pemandangan, saya sama sekali belum pernah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan kuburan. Mencintai Utsman bin Affan, jemaah, kalau orang ngomong ceramah tentang kematian susah nangis beliau, tapi kalau udah ngelihat kuburan, orang digotong masuk kuburan, nggak tahan beliau, nangis. Ketika ditanya kenapa, kata beliau, li'annal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena kuburan adalah stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat. Ya, dan Nabi katakan demikian. Fa inna jaminhu, kalau dia selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, yang setelahnya makin gampang. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad, kalau dia enggak selamat di alam barzakh, alam kubur, enggak selamat dari fitnah dan ujian mungkar nakir, enggak selamat dia, setelahnya semakin sulit dan semakin berat. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siap-siap, jemaah. Umar bin Khattab pernah berkata, idza qila al-yawma mata fulan, ya, fala budda an yuqal yawman mata Umar. Kalau seandainya hari ini dikatakan telah meninggal si fulan, mau nggak mau suatu hari juga akan dikatakan telah meninggal Umar, telah meninggal Abu Usama, telah meninggal Pak Fulan, telah meninggal Pak Fulan. Pasti akan suatu hari dia akan diucapkan. Kemarin kita berkata telah meninggal Pak Jenuri, telah meninggal Pak siapa, saudara-saudara kita, teman-teman pengajian kita. Suatu saat akan dikatakan telah meninggal Bapak siapa nama kita, akan disebut. Hanya nunggu giliran. Jadi kita ini kayak orang yang mau take off, ya, mau terbang, ya. Tapi lagi nunggu di mana? Di ruang tunggu. Ada yang sudah berangkat duluan, ada yang jamnya belakangan. Walaupun boleh nggak kita minta umur panjang, jemaah? Boleh? Boleh. Di atas taat. Boleh, nggak masalah. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang kisah-kisah su'ul khatimah insyaallah ta'ala. Wal ba'dul akhar ba'da dafnihi fi qabri. Bahkan sebagian lagi yang lain kelihatan ciri-ciri su'ul khatimahnya setelah dikuburkan. Ya, macam-macam. Nanti ciri tanda kisah-kisahnya ada di sini. Insyaallah kita akan ceritakan. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan pertama dan terakhir. Boleh? Afwan, izin bertanya Ustadz. Ada seorang hamba Allah selama hidupnya beliau tidak menutup aurat. Tidak tahu ini laki atau perempuan ya. Dan saya selip sedikit di sini karena mungkin banyak ikhwan-ikhwan suka olahraga, ya kan, bola kah, badminton kah, apakah gitu kan, mungkin olahraga apa. Saya ingatkan, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, batasan aurat laki-laki itu antara apa? Bainas surrati wa ar-rukbah. Antara pusar dengan lutut. Berarti pusar aurat enggak? No. Lutut aurat enggak? No. Ya, yang aurat adalah di bawahnya, di bawah pusar dengan di atas lutut. Itu aurat. Ya, ini menurut jumhur ya.
Karena ada sebagian ulama yang berpendapat sebagian dari paha itu bukan masuk aurat. Dengan dalil-dalil ketika Rasul didatangi Abu Bakar, Umar, sebagian paha beliau kelihatan, beliau tidak menutup. Datang Utsman, ditutup. Dalam sebagian peperangan beliau naik kendaraan dan sebagian kelihatan dari paha beliau tersingkap kelihatan dan seterusnya. Jadi dalil mereka yang mengatakan bagian dari paha itu sebagian dari paha itu tidak aurat gitu kan, yang mencintai. Tapi yang lebih safety dan ini juga mencerminkan kita yang sudah ngaji gitu kan. Ya, kalau lebih safety ya kita ambil pendapat jumhur. Bahwasanya kalau bisa untuk olahraga jangan sampai kelihatan setengah pahanya kelihatan dan seterusnya. Karena ada larangan la yanzur rajulu uryatar rajuli walal mar'atu uryatal mar'ah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula seorang laki-laki ngelihat aurat laki-laki yang lain gitu kan. Dan jangan perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Maksudnya sama-sama perempuan jangan melihat aurat perempuan yang lain. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan terjadi penyakit-penyakit yang nggak baik gitu ya. Ada sebagian orang diuji dengan suka sama jenis gitu kan, homo, mencintai sunnah ta'ala. Karena mungkin kadang melihat terlalu terbuka sebagian temannya, kadang akhirnya muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran syaitan yang mencintai sunnah ta'ala. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tutup dari kalau saya lebih condong mengambil jumhur saddan lidzari'ah dalam rangka menutup pintu-pintu keburukan gitu kan, dia mencintai. Hati-hati, makanya yang teman-teman yang suka main bola itu hati-hati gitu. Kalau bisa sih pas sampai lutut atau di bawah lutut itu udah safety banget, dah aman lah gitu ya. Dimintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak tahu nih laki-laki atau perempuan maksudnya nggak menutup aurat. Kemudian sering kedukun. Aduh. Ini macam-macam ini ya. Kedukun gitu kan, mencintai. Dan antum tahu apa konsekuensi orang yang kedukun. Banyak hadis yang datang tentang masalah ini, di antaranya man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang dukun atau tukang orang tidak pintar, kan dibilang orang pintar kan, tidak pintar sebenarnya. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, yang cintai sunnah ta'ala. Dalam sebagian riwayat lam tuqbal salatuhu arba'ina laylah. Tidak diterima salatnya 40 malam. Dan menurut pendapat yang wallahu alam saya ambil sekarang ini, bahwa yang lebih tepat yang tidak diterima itu adalah salat yang telah berlalu, 40 salat yang telah lalu gitu kan. Walaupun ada lagi yang mengatakan salat yang akan datang. Tapi kalau diambil pendapat kedua ini, repot nanti. Dia akan bilang apa? Saya nggak usah sholat, soalnya kemarin kedukun. Karena 40 hari ke depan nggak bakal diterima. Maka Allah alam yang lebih tepat itu adalah 40 sholat yang telah dia kerjakan. Itu akan gugur. Tidak diterima kalau dia datang ke dukun dan percaya terhadap apa yang dikatakan dukun. Sekarang ini umat diuji jamaah, nggak apa-apa, live juga nggak masalah. Kemudian sering ke dukun. Semoga Allah sucikan kita dan keluarga kita dari dukun ini jamaah, dari dunia perdukunan ini. A'udzubillah. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sahir kahin al-kahin sahir was-sahir kafir. Dukun itu sama saja kayak penyihir, dan penyihir itu kafir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan meninggal pada hari Jumat. Meninggal hari Jumat. Apakah itu tanda bahwa taubatnya diterima, Ustaz? Iya, kalau dia misalnya benar-benar taubat sebelum mati. Mungkin berapa hari, mungkin sepekan atau berapa sebelum dia mati, dia sempat taubat. Yang Rasul katakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum nyawanya belum sampai
kerongkongan. Dalam sebagian riwayat malam tatlu'is syamsu min maghribiha, sebagaimana sebelum matahari terbit dari sebelah barat, masih diterima taubat oleh Allah. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi, ya. Itu adalah tanda dia diterima taubatnya, bisa jadi. Ya, dan bisa jadi sebagai ciri husnul khatimah, karena antum udah hafal semua hadisnya, innamal a'mal bil khawatim, hanya saja amalan itu tergantung yang akhir. Bisa jadi kita nggak tahu, dia bertaubat mungkin kepada Allah dengan taubat yang nasuh, nyesal sebelum dia mati, ya Allah apa yang sudah lalu aku tobat, aku meninggal hari Jumat. Walaupun sekali lagi sebagai amanah ilmiah, hadis tentang meninggal di hari Jumat yang mungkin sudah kita baca ya, belum ya? Hadis tentang meninggal di hari Jumat ya, itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya ya. Apakah dia sahih atau paling tidak hasan gitu kan? Ataukah dia dhaif? Ya, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia derajatnya termasuk hadis gharib. Gharib. Ada yang mengatakan dia hadis hadis yang gharib. Hadis gharib itu adalah satu bagian dari 3 bagian hadis ahad. Kan hadis itu secara umum ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu apa? Ya, ma rawahu jama'atun an jama'ah, ya yastahillu ay yata'addaru tawatu'uhum 'alal kadhibi, ya min awwalis sanadi ila nihayatih. Ya, itu makna hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, sejumlah yang banyak, dari jumlah yang banyak, dari yang banyak. Sahabat yang banyak mengambil dari sahabat yang banyak, yang mustahil mereka kompak untuk bohong. Gitu, jam cintai. Dari awal sanad sampai akhir itu bohong. Maksudnya nggak mungkin gitu. Dari awal sampai akhir sanadnya nggak akan mungkin mereka bersekongkol untuk bohong, buat hadis palsu yuk gitu, nggak mungkin. Sahabat itu shadiqin, orang-orang jujur, udul, orang-orang adil, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Bahkan jahalatus sahabi makbul, maksudnya ya hujjah, maksudnya sahabat yang tidak dikenal namanya, kalau meriwayatkan hadis tidak dikenal namanya, tidak disebut namanya, nggak dikenal, itu tidak layadur, tidak memudaratkan riwayat jemaah. Karena walaupun dia nggak dikenal tapi sahabat, maka tetap saja dia adil, diterima. Jangan cintai kemuliaan. Selain sahabat, kalau dia majhul nggak bisa diterima periwayatannya. Adapun hadis ahad antum sudah tahu, yaitu malam yablugh haddut tawatir, yang belum sampai level mutawatir. Dan ini dibagi menjadi 3 oleh para ulama, ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Masyhur diriwayatkan oleh 3 atau lebih, tapi nggak sampai banyak gitu kan. Ada yang aziz, ya, itu diriwayatkan oleh 2 orang. Ada yang gharib, hanya satu orang. Ala kulli hal, ada yang mengatakan lemah hadis ini, ada yang menghasankan paling tidak, seperti setahu saya Imam Albani rahimahullah taala, tentang orang yang, ya, ada hadis Tirmidzi yang bilang siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, maka itu dia akan selamat dari fitnah kubur. Berarti itu ciri husnul khatimah. Maka wallahu ta'ala alam, ya, kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan paling tidak, karena majmu' turuqihi, karena banyaknya jalan-jalan, jadi dia jadi kuat gitu, naik ke level hasan paling tidak, maka insya Allah kita bisa katakan orang yang meninggal hari Jumat itu merupakan tanda atau ciri dia husnul khatimah. Walaupun sebelumnya tadinya hidupnya dihiasi dengan kemaksiatan, siapa tahu di akhir-akhir hayat dia taubat dengan taubat yang masya Allah, ya. Taubatnya itu kalau dibagi ke penduduk Keranggan cukup mungkin, ya. Antum ingat kisah sahabat yang berzina, itu kalau taubatnya dibagi ke sependuduk Madinah itu cukup, berarti saking jujurnya dia taubat. Ini hadis-hadis kayak gini hadis hiburan buat kita jemaah yang mungkin sebagian kita mengukir masa lalunya dengan dosa-dosa dan maksiat lengkap sudah. Maka apa jemaah? Taubatlah dengan taubat yang jujur. Kita akan dapatkan lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka benar-benar akan mendapatkan Allah, itu adalah zat yang penerima taubat dan penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, sampai mentok langit mungkin dosa kita, ya. Ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, ya, ghafartu wa da'utani, ya, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, kama qala
ya subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau selama engkau berharap kepadaku, ya, kemudian berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu, ya. Dan saya tidak peduli, kata Allah Azza wa Jalla, walau balaghat dunubuka ananas sama, katanya, walaupun dosamu mentok sampai langit gitu kan, saking banyaknya gitu kan dosamu, tapi kita berharap, beristighfar, berdoa, minta kepada Allah ampunan, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Bahkan dalam akhir hadis dikatakan, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau seandainya kau datang kepadaku menghadap, wahai anak Adam, membawa sepenuh bumi dosa, jadi nggak ada celah di bumi ini kecuali ada dosamu di situ mengisinya. Tapi kau datang dalam keadaan nggak syirik kepadaku, dengan nggak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan juga bawakan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Jangan cintai sunnah. Jadi sudahlah, ya, kita di sisa-sisa umur kita terutama kita banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah, perbaiki amal kita, ya, agar kita pulang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri akhir hayat kita dengan amal saleh. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira, ya, amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah, ya, umur terbaikku itu yang akhir-akhir, ya Allah, dan jadikan amalku yang terbaik itu, ya Allah, yang akhir-akhir, amal-amal terakhirku jadikan yang terbaik, ya Allah, dan jadikan hari terindah bagiku adalah hari dikala aku berjumpa denganmu, ya Allah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.